الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sama-sama kita hormati Ketua Panitia peringatan Maulid Musalla Nurul Iman beserta jajaran panitianya. Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Sahlan, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus SAG, Al-Ustaz, apalagi sih dalam Ustaz itu banyak banget, semuanya daya. Juga yang saya hormati Ketua Tanfidiyah MWCNU Pondok Aren, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 45 bulan Maulid. Tanggal berapa? 45. Tapi peringatan Maulid masih rame sono sini. Alhamdulillah, berkah buat semuanya. Berkah buat tukang sonnya. Kenceng amat loh. Berkah buat tukang lontongnya. Berkah buat tim hadroh. Berkah buat korinya. Kayaknya
Berkah buat semuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya kagak pengen datang ini. Badan dan remek. Gak enak banget. Keringet dingin ini. Cuman saya ingat almarhum beliau siapa? Haji Binali. Ya Allah, di apa tadi saya udah pengen tiduran baik, Haji Binali datang. Ya harus berangkat juga dah. Yang ngundang Haji Binali. Ya, mudah-mudahan gak lama sampai setengah 12. Saya mau tidur di sini. Berkah daripada para muassis Nahdlatul Ulama yang mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah sampai saat ini kita bisa ngerasain hasilnya. Hidup rukun tentrem di negara yang begitu luas, beratus-ratus pulau, beratus-ratus suku, beribu-ribu bahasa. Alhamdulillah, Indonesia tercinta sampai saat ini masih damai, aman, tentrem, sejahtera. Alhamdulillah. Di mana-mana pengajian adem, nggak ada yang bubarin. Sembayang sholat jamaah nggak ada yang lemparin pakai tai kebo. Peringatan maulid lancar jaya. Ini tandanya Allah masih kasih rasa aman, damai, sejahtera kepada bangsa kita ini. Semoga ditularkan terus kepada anak cucu kita. Amin abah. Dan semoga apa-apa yang ditanamkan oleh para muassis, pendahulu-pendahulu Nahdlatul Ulama, para guru-guru, para muallim, para tuan guru, keberkahannya terus berlanjut sampai saat ini. Mau kemana itu? Ulang duluan bawa berkat romannya, enak amat. Kita belum diberkatin dia udah duluan. Lagian saya mau berkat adalah dimakan. Iya, orang-orang muat dapur berkat mulu dari pagi sampai malam, berkat mulu. Sampai mana tadi? Berkat-berkat. Alhamdulillah. Ya beruntung saudara, kita masih jalanin apa-apa yang diajarin sama pendahulu-pendahulu kita. Masih kita jaga ini tradisi. Ya maulidan, ya ratiban, ya istighosahan, ya tawasulan, ya manakiban, itu semua dibawa oleh para pendahulu kita, para kiai-kiai kita, dilestarikan di negeri kita tercinta ini. Alhamdulillah, berkah hidup kita. Lihat orang-orang dulu, anaknya 11. Kalau nyuci bergendong depan netek, belakang gendong. Iya Pak ya.
orang dulu. Tapi berkah hidupnya, anak pada sekolah, betul, kancut kebeli, berkah. Bocah sekarang anak 2 dititipin emaknya, ya Pak ya, kerja, dua-duanya kerja, gaji sebulan habis seharian. Padahal hitung-hitungan duit banyakan bocah sekarang. Kenapa berkah? Karena orang tua dulu masih pakai ajaran guru-guru kita. Ya benar. Masih rajin ratiban, itu berkah. Anak 9 sekolah semua, bayaran kagak nunggak. Kenapa berkah? Karena masih rajin istighosahan. Makanya sesiapapun yang masih make ajaran orang tua dulu, hidupnya berkah. Amin. Lihat aja istighosahan tuh. Bocah mau ujian sekolah, istighosah. Betul gak? Pejabat mau naik pangkat, istighosah. Ampe PSK dongdot didoli sono, biar jangan digusur, istighosah. Gua kata enak banget yang mimpin, gratis 2 babak. Tuh saking berkahnya tuh. Insya Allah mana kampung yang masih pakai ajaran orang tuanya, kampungnya berkah. Kampung kita ini insya Allah mudah-mudahan barokah. Agak berkah bagaimana, muludan sampai akhir Desember masih ada, sampai awal Januari masih ada muludan. Lah kan yang bingung saya. Lah besok gue ceramah di sono, orangnya dia juga. Besok pagi dia, malam dia. Lah kalau puter kaset lama kan ketahuan gobloknya. Ya Pak ya. Kita kudu mikir, gue tadi ngomong apa gue ntar nih. Lah kalau ceramah jauhan dikit mah enak, orangnya beda. Kaset lama baik kita puter, ya Pak ya, orang ketahuan gobloknya kita. Nah ini mah dia juga, Haji Gopur lagi, Haji Dani lagi. La ilaha illallah wa kata. Daya begitu baik, namanya orang lagi meriang. Udah intinya berkah, itu berkah, pakai ajaran orang lo. Satu hal yang saya mau sampaikan yang menjadi pondasi dasar kehidupan bermasyarakat adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah dalam haji wada, beliau katakan demikian. Kalau tadi saya bacain ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada ma dan illa di situ. Ada ma sama illa. Apa bedanya rahmahnya Nabi Muhammad sama kita? Kalau rahmatnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad itu zatiyah, bukan idhofiyah atau nasbiyah. Apa maksudnya zatiyah? Mau ditaruh kemana aja, Nabi punya sifat kasih sayang. Ketika beliau berkumpul bertemu dengan musuh, beliau punya sifat kasih sayang.
Ketika beliau ketemu orang mukmin, apalagi ketika beliau ketemu dengan anak kecil, beliau punya sifat rahmah. Ketika beliau jadi pemimpin perang, beliau punya sifat rahmah. Di mana kapan saja beliau punya sifat rahmah. Baru ngegas dikit. Betul. Beda sama kita. Kalau kita mau berbuat baik, kalau orang tersebut baik sama kita, betul. Kita punya sifat rahmat kasih sayang kalau orang tersebut ada sayangnya sama kita. Kalau kagak, boga amat tuh kita tuh. Kalau Nabi sama musuh saja yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih punya sifat kasih sayang. Kalau kita kira-kira amat tetangga galak sama kita, sakit dia, apa kata kita? Mampus, biarin dulu. Makanya ihsannya kita, maqam muhsinin kita kudu diawali dengan sesuatu yang baik. Beda sama Nabi. Kita udah dengar cerita dari Mubalik A ceramah ini, Mubalik B ceramah tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sama manusia tok, juga sama binatang. Makanya dalam hidup bermasyarakat Nabi kasih konsep hidup bermasyarakat itu jadi beda suku, beda watak, beda macam-macam. Orang Sunda bisa beda sama orang Jawa, sama orang Batak, betul. Sami-sami Jawa niku pun beda, gimana pembetulan? Gimana pembetulan? Nah Jawa nih, Jawa Brebes rada kasar aja kayak kowe. Brebes, Tegal, Banyumas, siapa orang ngapak-ngapak kok. Masuk ke Solo, monggo melebet tuh. Halus bahasanya. Maka dalam tataran kehidupan bermasyarakat diatur sama Rasulullah dengan 4 hal agar hidup tercapai damai, aman, sejahtera. Ini mestinya yang mesti jadi konsep negara Indonesia tercinta, saudara. Betul? Betul baik, gue belum jelasin. Rada kering nih. Rada kering. Mati kali sumurnya. Kemarin malam ceramah di Ciputat sampai jam 12. Airnya juga sama, air putih. Ya dasar ceramah di Kampung Dayak bodo amat. Udah undang lagi gua datang kagak diundang, bodoh. Nomor setunggal ini pun, nah ini dia nih, cuman kagak ada sarang sepatnya nih kopi. Kopi kalau cakep kopi bini saya noh bikinannya noh. Sarang sepatnya sampai kental. Udah air putih lagi, baik gua kayak bujair. Iya bodoh amat dah. Nomor 1. Ya Allah. Nomor 1. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amwalakum alaikum haramun. 1.
Ini prinsip dasar dalam bermuamalah dalam urusan harta. Sesungguhnya hartamu atas yang lain adalah haram. Makna haram, tidak boleh sesama muslim menzalimi muslim yang lainnya dalam urusan harta. Perdagangankah iya, bisniskah iya, dan lain-lain. Apalagi nyolong, korupsi, nyopet. Tuh lihat, ini simple tapi masya Allah diatur sama Rasulullah. Biar hidup rapi, sesama muslim harus menjaga harta muslim yang lainnya. Tidak boleh dia mengambil secara zalim, apalagi dia mengkorupsinya, apalagi merebutnya bukan pada haknya. Sepeser pun, serupiah pun hak. Tadi saya pulang aja ditawarin makan sama bini. Bang, makan dulu. Kan kalau bini mah nggak manggil saya kiai. Kiai Lokan, kiai madang dulu. Kata bini, makan dulu. Enggak ah, gua kalau mau ceramah makan dulu. Ngantuk ceramahnya. Jadi gua kagak makan biar galak ceramahnya. Begitu. Nah, pintar saya jangan disiapin bakaran sate ya. Sudah kagak makan saya bakaran sate mah. Bakaran sate diatur sama Rasulullah. Saudara, dalam berbisnis bermuamalah yang urusan harta jangan sampai zalim. Jadi pedagang yang jujur, jangan ngurangin timbangan, betul, jangan ngurangin meteran. Walau shibra ardin, walaupun satu jengkal tanah milik orang lain yang diambil secara zalim tidak boleh, saudara. Diatur, serupiah pun diatur. Bagaimana itu yang korupsi bermiliar-miliar, saudara? Terakhir siapa itu korupsi? Masiku belum ketemu sampai sekarang. Katanya alatnya canggih, punya satelit, bisa ngelihat nih. Hati-hati ibu-ibu kalau mandi nongok dulu ke atas, ada satelit apa kagak tuh. Indonesia udah canggih, bisa ngelihat nih rumah kita di mana, ketahuan tuh berapa kamar tuh, ketahuan. Hati-hati. Makanya selagi itu HP masih hidup, ketahuan kita ada di mana. Ya, ketahuan rumah kita. Katanya canggih, nyari masiku korupsi miliaran, sampai sekarang belum ketemu. Habib Baharnya datang. Betul lah, betul. Giliran maling ayam, giliran maling tempe, giliran yang kecil-kecil, gampang banget, saudara. Betul lah, betul. La haula wala quwata. Itu diatur. Makanya jangan kita zalim terhadap sesama kita. Saudara kita sama muslim, haram hartanya, titik segede kelapa. Mau seperak kayak ntar bakal ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang pernah makan harta saudaranya, ngambil harta saudaranya, nilep tanah saudaranya, satu jengkal pun, saudara, balikin sebelum ntar di akhirat dituntut oleh Allah lebih berat lagi. Betul, diatur sejengkal tanah, diatur. Ini mah beli tanah habis sampai jalanan, pagar sampai jalanan, depan pagar ditaruhin pot segede-gedenya, mobil aplusan susah, benar-benar. Emang jalanan punya buah-buah moyangan lo? Kata saya sering bawa mobil susah, jadi gara-gara ada pot tengah jalan. Benar-benar saya ngomong nih,
bodoh, singgung-singgung, bodoh amat. Undang lagi juga kita, mah kerjaan kita banyak. Menceramah emang kerjaan bukan. Lagian saya mah kagak pernah nerima amplop. Apal api, saset lagi, ya ilaha illallah, kampas doang. Teh gimana sih teh? Apal api 2.500. Gayo kayak gayo. Pak Doni payah nih, Pak Doni nih. Terusin. Pertama diatur, jangan saling menzolimi urusan harta. Di dunia enak kita. Tuh para koruptor di dunia enak, tapi di akhirat dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang pada nilep duit rakyat, mau DPR ke, polisi ke, pemimpin ke, siapapun dia, selamat dia di dunia, nggak bakal selamat di akhirat. Belum lagi manis amat nih kopi ya. Tanggung jawab juga, darah gula aja naik. Ya. Yang kedua singkat aja. Inna dima'akum alaikum haramun. Yang kedua adalah sesungguhnya darah kalian terhadap kalian adalah haram. Sesama muslim dilarang saling menyakiti, setetes darah pun tidak boleh saling menyakiti illa bihaqqil Islam, kecuali atas hak Islam itu hudud dan qisas. Berantem, tetesan darah satu muslim akan menjadi tuntutan di akhirat. Ya. Ini benar-benar diatur biar umat Islam ini hidup rukun tentram. Betul? Gak saling berantem kayak yang kemarin di sono. Satu kesenggol yang balas 200 orang. Betul. Ini kan tiap hari kita baca itu. Satu kesenggol yang geruduk 1000. Kalau kita pakai ini ajaran Islam, saudara, haram sesama muslim meneteskan satu tetes darah pun. Maka kita pahami, saling kita jaga sesama muslim untuk tidak saling menyakiti saudara. Yang boleh cuma had dan qisas, itu pun tidak sembarang orang. Maling boleh dipotong tangannya, apa semuanya boleh motong? Kagak. Mereka yang sudah sah ditentukan oleh qadhi atau hakim, ini maling ampli habis dibakar. Betul. Maling ayam diikat saudara, digebukin rame-rame, satu tetes darah, walaupun dia maling sekalipun, yang netes gara-gara digebukin orang lain yang bukan haknya, kelak nanti bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Walaupun dia maling saudara, gak ada hak sesama manusia untuk meneteskan satu tetes darah sekalipun. Hati-hati. Habis kampung resah, motor hilang mulu, lu belinya Mio. Yang paling gampang, beli dong picek. Tahu motor picek tahu? Motor picek tahu? PCX, kepicek. Walaupun dia maling sekalipun, dia punya salah sekalipun, tetap gak boleh kita sakitin. Yang boleh mengkisos, boleh menghukum orang yang sudah sah dihukum ditentukan oleh pemerintah. Ini kita lihat saudara, yang namanya tawuran anak muda, lah parang, gedean parang sama bocahnya dibawa-bawa. Betul. Masya Allah, saya lihat di YouTube, di Instagram itu
Nah, bocahnya kecil banget, parang gede banget. Lari juga udah kagak kuat bawa parang. Nyawa kagak ada harganya, saudara. Begitu aja meninggal dunia bocah. Ya Allah. Ini mendukung lebih dulu daripada program pemerintah, program Kamtibnas, program keamanan, kedamaian. Kalau sesama muslim pakai ini, saudara. Dan ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disakitin tidak pernah balas nyakitin. Fala tazalamu, kata Nabi. Ya ayuhan nas fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kan akhlak Rasulullah begitu. Kalau dipakai ini akhlak, nggak bakal ada kerusuhan, nggak bakal ada keributan, nggak bakal ada satu sama lain saling serang. Insya Allah kalau dipakai ini akhlak, insya Allah dunia aman, Indonesia tentram. Amin. Ini kan pada main gede-gedean adat, betul. Gua paling hebat, organisasi gua paling hebat. Lu lupa Rasul ajar apa? Fala tazalamu. Bahkan terhadap binatang sekalipun Rasulullah SAW ajarin, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian nyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Apa itu? Sembelih jangan pakai pisau kudul. Tahu kudul? Kudul bahasa Indonesianya tumpul. Maka pakailah bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Begitulah orang kampung, biarin baik. Kalau pakai pisau kudul ganti. Kalau pakai pisau tumpul, maka akan menyebabkan itu hewan tersiksa. Ribet gua ngomong begitu. Kalau pakai pisau kudul, tersiksa tuh hewan. Maka kata Nabi, terhadap binatang saja Nabi punya sifat rahmah. Ini emak-emak pala bandeng dimakan kucing, habis kucing dipeleter. Masya Allah, gagang sapu dobrat dasar lo. Kucing kagak sekolah, pala bandeng gua baru matang, lu makan. Apa kata kucing? Dah lu aja ijazah SD nembak. Sama kucing. Oh dia no pada kerjaannya no. Kucing dipeleter gara-gara pala bandeng. Sama binatang Rasul pun nggak mau zalim. Kenapa? Binatang makhluk Allah. Kata binatang besok nih kalau ada kucing makan pala bandeng, tambahin kasih buntut. Setuju? Setuju? Kucing ganteng gituin. Makan pala bandeng nih sekalian nih buntutnya makan. Lihat konsep Islam menjaga keharmonisan kehidupan bersama, jaga harta masing-masing, jaga darah masing-masing, jangan saling menzalimi. Yang ketiga, wa inna irdakum alaikum haramun, sesungguhnya kemuliaan kalian bagi kalian adalah haram. Wajib sesama muslim menjaga kehormatan satu sama lainnya. Gak boleh menghina, gak boleh kita merendahkan satu sama lain. Tuh Masya Allah, kehormatan pun harus dijunjung tinggi dalam Islam. Ajaran yang begitu mulia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau gak pernah nyakitin orang dengan ucapannya. Ini emang bocah udah hitam jelek, dipanggil black. Ya hitam jelek kuadrat tuh bocah. Ya Pak ya. Lihat. Benar-benar dijaga lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah nyakitin, merendahkan kehormatan orang lain, saudara. Begitu pula para sahabat, begitu pula para tabi'in, begitu menjunjung kehormatan satu sama lainnya. Sama muslim gak boleh saling jatuhin.
Yang terjadi apa saudara? Kita lihat di media sosial, satu sama lain saling jatoin. Yang ini jatoin si fulan jatoin si fulan, yang ini jelekin si fulan jelekin lagi, jelekin dibalas dengan jelekin, gak ada kelar-kelarnya saudara. Kalau kita mau dapat pahala banyak, mau dapat pahala banyak, kalau kita dijelekin orang lain, dikatain orang lain, sebut emang udah jelek, mau ngapain lagi loh. Kehormatan kita dihina sekalipun, sebut alhamdulillah, karena transfer pahala gratis buat kita. Tuh, tadi akhirat bakal kita lihat, ini ada pahala-pahala yang saya tidak pernah kerjain, ini ada pahala yang saya tidak pernah tahu apakah pahala ini. Karena engkau mendiamkan orang yang menzalimimu. Orang ngatain kita diam, orang hina kita diam, maka transfer pahala buat kita. Kalau orang sekarang kan kagak saudara, keburukan dibalas ame keburukan. Wah, gue lagi ngawinin kagak dibantuin pisan sama dia. Wong ganda lu sekarang lu ngawin, gua kagak bantuin. Tuh. Masya Allah, akhlak junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kehormatan orang lain mesti jaga. Ada satu cerita wali min auliillah, ya, namanya Hatim Al-Asam. Siapa dia? Seorang waliullah. Karena apa? Diangkat menjadi waliullah karena menjaga kehormatan seorang perempuan. Ceritanya ada perempuan kentut. Woi, perempuan cakep kayak apa kalau kentutnya bunyi? Kira-kira bagaimana saudara mukanya? Lu namanya cakep kata kita nih, kentut tetap jelek. Woi, apalagi yang model begini. Bang, kalau punya bini kentut sembarangan tuker tambah aja dah. Udah jelek kentut dimana jadi. Ya mending kalau ada suara mending ya. Kan ada kentut yang ada suara, ada bau. Itu namanya kagak nimbulin fitnah, gentleman. Ada yang ada suara, ada baunya doang, kagak ada suara. Ini yang bahaya nih. Lu kentut ya? Kagak, lu dikit. Ini apa lagi ngomongin kentut? Ada yang kagak ada bau, ada suara, mending. Yang bahaya yang terakhir, ada suara, ada bau, ada ampasnya. Ini namanya kapicirit. Gak malah ngomongin kentut tuh, bocah madang kalau makan arah jadi tuh. Dari kemana nyampe kentut-kentut saya nih? Lu namanya kentut sampai situ ya. Hatim Al-Asam, dia pura-pura budak lantaran tahu itu perempuan kentut, dan perempuan itu tahu kalau Hatim Al-Asam denger. Lo kan merah itu muka perempuan. Ente kentut. Pura-pura budak karena jaga kehormatan seorang perempuan saudara. Berapa lama? Sehari? Bukan. 2 hari? Bukan. Selama itu perempuan hidup, dia pura-pura budak karena jaga kehormatan. Takut dia malu. Takut dia malu kalau ketahuan kentut. Masya Allah, hebat kata wali. Berapa lama? Selama itu perempuan hidup. Belum, sebelum perempuan itu wafat, dia masih pura-pura budak saudara. Pulusannya udah datang, aman kita. Alhamdulillah, habis ini bisa pulang kita. Mau kentut. Oh, sampai mana tadi?
Ntar pulang tanya, ceramah apa Haji Nunu? Apa ceramahnya? Kentut. Apa isi ceramahnya? Kentut. Kentutnya doang didapat. Itu Hatim Al-Asam saking jaganya tuh. Kehormatan seorang perempuan, kehormatan sesama muslim, maka dia jaga pura-pura budek. Pura-pura budek diangkat menjadi waliullah. Makanya besok kok bang, kalau pengen jadi wali pura-pura budek. Insya Allah budek terus. Ditanya sama bininya, bang duit di mana? Duit. Lu ngapa sih bang? Gue mau jadi wali. Akhirnya jadi wali kagak budek. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Lihat kehormatan sesama muslim dijaga tuh. Gak ada ajaran semulia ajaran Islam, gak ada ajaran semulia ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Satu sama lain saling menghormati, tidak beda suku, tidak peduli ras, warna apakah dia, hitamkah dia, putihkah dia, kuningkah dia. Kalau di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka harus kita hormati nyawanya, harus kita hormati hartanya, harus kita hormati kehormatan hidupnya. Itu konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dijaga ini tiga ini, kampung tentrem, aman, damai, sejahtera. Betul. Yang kaya menghormati yang miskin. Betul. Karena yang kaya butuh orang miskin. Halo. Yang kaya butuh orang. Bayangin kalau sekampung ceger jadi orang kaya semua. Buset lo. Nyari pembantu susah, goga, gue udah kaya, sorry Dori. Gaji 10 juta yang ngepel doang, oh sorry Dori. Orang kaya. Kenapa? Karena saling butuhin. Yang kaya butuh yang miskin. Yang repot kalau sekampung miskin semua, nggak ada orang kayanya, mau mulu dan ngecek susah. Betul. Ini kan muludan terlaksana gara-gara ada orang kaya juga yang ngeluarin duit. Tapi ada juga orang kaya yang kalau dikasih proposal muludan susah banget itu proposal, dibolak balik, atas dibaca, bawah dibaca. Ini muludan apa? Nenek-nenek apa aki-aki? Ngasihnya goceng. Yang pinter butuhin yang bodoh. Ustadz kalau kagak ada ngaji nganggur. Betul. Adanya ustadz karena ada orang mau belajar. Betul. Karena ada orang kagak paham, ada orang bodoh. Tapi yang paling bahaya bodoh semuanya. Repot saudara. Mau ngaji susah. Betul. Mau belajar susah. Ini aja ada orang pinternya ngaji masih ogah-ogahan. Betul. Orang mana itu? Asal muludan mah rajin, sama tahlilan mah Masya Allah, ajan belum kelar udah nongkrong di orang tahlilan. Ada yang begitu, ada orang datang nggak sekarang orangnya? Lihat tuh, saling menghormati satu sama lainnya. Lihat. Pemerintah hormatin rakyatnya, karena pemerintah butuh rakyat, rakyat butuh. Jangan tinggi-tinggi RT aja kagak ada RT ini, RT kagak ada teh. Repot saudara. Makanya sekuntet-kuntetnya RT jangan dimusuhin. Kalau RT-nya ribet musuhin RT ntar. Urusan ribet itu baru RT. Gak apa lagi musuhin pemerintah saudara, tangkep. Betul. Jangan dimusuhin, ditegur boleh. Bagaikan rumah, satu rumah itu saling butuhin. Ada semen, ada pasir, ada kayu, ada air. Ini kehidupan sama muslim seharusnya. Semuanya gak ada yang mau muncul, saya paling berjasa kata semen.
Oh kagak bisa men, kata pasir. Men kagak bisa men, cemen. Kata pasir, protes pasir kalau semen ngerasa paling benar, betul? Nggak bisa men, semen kagak ada pasir kagak bakal bisa saudara. Kata pasir. Paku ngomong paku. Kagak bisa begitu juga sirmen. Kecil-kecil gua nih punya jasa. Nggak ada gua, nggak ada paku, rumah kagak bakal bisa kuat, kata paku. Air ngomong. Apa kata air? Lah kagak bisa begitu juga sirmen. Kagak bisa begitu juga sirmenku. Nggak ada gua, air, semen sama pasir kagak bakal bisa nyatu. Tuh. Coba kalau semua paling adat paling hebat. Semua yang kaya ngerasa paling kaya, yang pintar ngerasa paling pintar, yang pejabat yang ngerasa paling mulia, hancur saudara. Kita hidup nih saling butuh satu sama lainnya, betul? Coba bayangin, nggak usah jauh-jauh, lebaran, tukang sayur pulang semua. Ada yang balik Mang Tegal ya, anak apa-apa. Tukang sayur balik semua, tukang ikan balik semua. Orang Betawi bingung. Benar? Gua angkat orang Jawa nih, ayo. Betawi bingung mau belanja sayuran susah, beli ikan susah. Tuh lihat tuh. Betul. Gak usah jauh-jauh. Semua saling butuhin satu sama lainnya. Tukang warung Padang ikut pada pulang. Sayuran kak, warung Padang pada nutup. Warteg nutup semua. Tinggal warung Indomie doang. Orang Kuningan. Minggu makan mie mulu, kira-kira bagaimana saudara? Makanya semua saling butuhin satu sama lainnya. Ini konsep Islam dikatakan kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu bangunan yang nguatin satu sama lainnya. Maka bangunan kalau satu sama lainnya nggak saling nguatin, ambruk itu bangunan. Begitu keadaan seorang muslim, satu sama lain saling nguatin. Gak ada yang boleh menzalimi satu sama lainnya. Gak ada yang berkuasa maka harta sama muslim boleh dimakan. Tidak ada yang hebat maka kehormatan orang lain boleh dijatuhkan. Gak ada saudara. Yang hebat cuman Allah. Dulu Samson katanya hebat, pan cuman dicukur bulu keteknya doang. Betul. Gak ada yang hebat. Sejagoannya jagoan ntar juga jadi aki-aki. Benar-benar, gila udah kaki makan ompong ya, kasih uli, makan dah tuh. Gak ada yang hebat, yang maha hebat cuman Allah, yang maha kuat cuman Allah. Gak ada yang paling kaya, yang maha kaya cuman. Kita lihat kemarin tuh di TV. Saya jarang nonton TV, cuman saya lihat cuplikannya di YouTube. Lihat. Ada cerita apa yang menarik? Oh, cerita orang ngaku jenderal bintang 3, anaknya jenderal bintang 3. Baru jenderal bintang 3 udah sombong, apalagi jenderal bintang 7 loh. Yang rujuk keliling. Lihat tuh, Masya Allah. Makanya diatur dalam agama saudara. Gak ada yang boleh ngerasa hebat, gak ada yang boleh ngerasa lebih satu sama lain. Gak ada yang boleh ngejatuhin satu sama lain, karena sejatinya umat Islam itu adalah saudara. Dari kalau dulu mah dari Indonesia dari mana? Sampai Merauke, Sabang sampai Merauke masih sekarang. Bukan udah hilang Merauke? Oh masih. Malum saya nggak belajar IPS. Kagak pernah makan bangku sekolahan soalnya. Dari Sabang sampai Merauke, kemanapun itu saudara kita. Dari ujung dunia sampai ujung dunia yang lain, ada yang mempersatukan kita, namanya
ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan dalam bingkai agama, saudara. Tuh ada 3 persaudaraan. Ada namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan dalam bingkai kemanusiaan. Selama itu sama-sama manusia, maka yang 4 tadi jangan kita kerjain, saudara. Sesama makhluk Allah tidak boleh saling menzalimi satu sama lainnya. Sesama makhluk Allah tidak boleh saling menyakiti satu sama lainnya. Kita jaga tuh, karena sesama manusia itu ciptaan Allah. Hatta kafir sekalipun, man ada zimian, kata Nabi, siapa orangnya yang menyakiti kafir zimmi faqad adzani, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Ini pada ngebom, double apa, JW Marriott di hotel dibom, Bali dibom, yang mati si Udin, yang mati si Ucup, yang mati si Masya Allah. Bukan syahid itu, sangit. Karena sesama makhluk Allah, manusiakah, hewannyakah, saling kita jaga, saudara. Selagi dia kagak merangin kita, maka wajib kita hormati, apapun agamanya. Ini namanya ukhuwah insaniyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yang mesti kita kuatin, persaudaraan dalam bingkai NKRI. Halo, luas sedikit saya bahas. Ini Indonesia tercinta, negara paling kaya. Halo, negara paling, emasnya aja di Jawa Tengah, Jawa Timur 60 kilo, 70 kilo emas. Parto, Pak Imin, Pak Ijo. Sumber daya alam Indonesia, Masya Allah. Emas dia punya, betul. Minyak dia punya, tembaga, nikel dia punya, laut paling luas Indonesia, ikan paling banyak Indonesia punya, saudara. Negara kelautan paling luas Indonesia, negara yang kaya Indonesia, negara popularitas muslim terbesar Indonesia. Maka mereka orang-orang kafir, para cukong-cukong yang mau ngeruk kekayaan Indonesia, mereka pengen Indonesia hancur, mereka pengen Indonesia lemah. Maka wajib bagi kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Indonesia. Ini konsep NU, saudara. Makanya bukan kacang-kacangan, saudara. Wajib kita jaga. Gak mandang dia agamanya apa, kalau dia masih bangsa Indonesia. Woi, pada kemana lo? Yang pulang mencret, amin. Kagak izin, kagak sopan sama guru pada. Jangan sampai ini doa ke bawah ntar malam ini. Izin dulu, saya mau pulang Ustadz. Ya monggo, silakan pulang, jangan balik lagi. Ini gua begini baik, ngapain sebabnya nih? Ngajinya kurang dalam pada. Jangan bagiin berkat sekarang. Saya lagi tinggi, ntar nambah tinggi ceramahnya. Nah, tadi suruh ceramah, lu pada pulang. Ini begini lagi di tangannya. Saya paling anti kalau lagi ngomong ada orang pulang. Paling anti. Biar saya ajarin. Ini ngaji adab. Ini adab. Makanya banyak orang ngaji kagak dapat ilmu karena kagak ada adab sama guru. Paham? Biarin orang kampung dewek ini bodo amat. Mau dikeselin dah gua mah. Saya sampaikan daripada ntar di rumah saya yang gerundeng sama bini. Neng, gue ceramah, neng, gue orang pada jalan depan, gue jalan aja. Mendingan saya sampai langsung, benar-benar. Biar orangnya denger, saya jadi kagak jadi riba. Kalau saya omongin sama bini saya jadi ribain orang. Mending saya omongin sekarang. Itu orang Betawi, kalau kagak suka, bilang di depan. Jangan ngomong di, tuh, coba itu. Ya bodo amat gue mah. Mau diundang lagi ya monggo, agak yang masih banyak yang undang.
Sampai mana tadi itu gara-gara dia lupa. Kan ngajinya susah kita ini ceramah, belajarnya lama. Bukan boleh comot-comot dengerin si pulan-pulan ceramah, kagak boleh baca. Belajarnya mondoknya 6 tahun sampai gudigan. Ada ukhuwah watoniyah. Mesti kita pertahanin ini bangsa. Karena mau diobrak-abrik Indonesia lewat apa? Perbedaan suku dan ras sudah mulai nih, lihat nih. Perbedaan agama sudah mulai, apinya sudah mulai disundut oleh mereka para orang kafir Quraisy yang kagak pengen, orang kafir, para cukong-cukong yang pengen harta Indonesia dikeruk, mereka yang kagak pengen persatuan Indonesia jadi kuat, mereka kagak pengen Islam di Indonesia jadi kuat, saudara. Tuh, jadi tambah galak jadinya. Dimulai-mulai sih udah turun don. Makanya kuatin persatuan bangsa kita. Kan bukan tanpa sebab itu ormas-ormas diadu. Pasti ada sebab. Mereka pengen Indonesia chaos, mereka pengen Indonesia rusuh. Maka dalam bingkai ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam bingkai NKRI mesti dijaga. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, yang ketiga terakhir ukhuwah islamiyah. Sesama muslim mesti akur, rukun, tentram, damai, sejahtera. Kenapa saya sampaikan demikian? Mereka orang-orang Wahabi yang kagak demen sama Indonesia, mereka orang-orang kafir yang modalin bagaimana supaya Indonesia retak persaudaraan keislamannya, mulai dulu sudah diincar. Masuk pertama Islam Syiah, masuk Syiah didanai oleh orang-orang kafir. Siapa pendolannya? Jalaluddin Rahmat. Biar umat Islam ahli sunnah ini bubar, saudara. Gak mampu. Sampai sekarang masih banyak tuh, hati-hati. Masuk lagi Wahabi ke Indonesia, mereka yang jenggotnya 3, celana cingkrang, saudara. Kenapa saya katakan ini hati-hati? Mereka didanai supaya mengkotak-kotakan umat Islam, saudara. Membidah-bidahkan, mereka mengharamkan amalan-amalan yang sudah dikerjain sama orang-orang tua kita dulu, saudara. Supaya pecah umat Islam. Ini kalau udah pecah gampang ngadunya, kan begitu. Makanya ukhuwah Islamiyah mesti dijaga. Lewat apa? Peringatan-peringatan Maulid di mana-mana itu jaga ukhuwah watoniyah. Betul. Kita jangan saling ketemu sama Pak Dhani, jadi sering ketemu sama Ustaz Ahlan, Ustaz Yunus, jadi sering ketemu, kan enak. Betul. Udah gitu pulang bawa. Kurang enak gimana? Udah datang dikasih jeruk. Betul nggak? Lu kagak ada muludan kan kagak pada makan jeruk. Ini namanya nambahin vitamin, nambahin imun. Muludan itu mensupport konsep pemerintah. Apa? Kementerian Kesehatan menambahkan imun. Kenapa? Orang jadi pada makan buah-buahan. Kalau kagak muludan boro-boro pada makan buah. Iya Pak ya? Emang bulan mulut doang yang nggak ada. Alhamdulillah. Udah ini 10:30, udah cukup sampai buat saya. Mudah-mudahan Muslim Indonesia tambah kuat. Mudah-mudahan NKRI tercinta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga terutama kampung kita, Jurang Mau Timur, Jurang Mau Barat dan sekitarnya dijadiin kampung yang damai, aman, sejahtera, penduduknya yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada majlis ta'lim, dan saling menghargai satu sama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi. Dan saya langsung acara yang ketiga. Sekarang saya mau ke Ciranjang dekat Cikapuk, Cikasur, insya Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن يا للوطن
iman.